Banyak yang menganggap pandemi ini adalah the end of the world, akhir dari semua. Bahkan beberapa perusahaan besar banyak yang terpuruk. Tidak sedikit yang kemudian gulung tikar, bahkan menjual dan menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Dan itu memang terjadi di Indonesia saat ini. Tidak hanya di Cimahi, di kota-kota besar lainnya pun terjadi hal yang sama. Nanti kami, para UKM di Cimahi, apakah semuanya gulung tikar? Atau beberapa ada yang harus gulung tikar? Atau bahkan harus sedikit banting setir? Temukan jawabannya di sini. Ya, di sini. Kayak gitu, siapa? Jelas dia ada pembagiannya. Bagian icip-icip tahan gitu ya. Ini bukan mau ngejual kerudung, tapi kita lagi ngobrol persiapan ke CSBI 2020 dan kita UKM kadang-kadang bingung ya. Kita mending memilih kemasan yang bagus dengan desain yang wah gitu ya, yang sampai tanda kutip juara, tapi di lapangan tidak laku, atau kemasannya sih biasa-biasa aja tapi ternyata penjualannya luar biasa. Kita lagi diskusi di sini. Nah, Produk telanjang. itu produknya telanjang, tapi gimana Bu? Penjualannya gimana? Transparan. Nah, inilah yang telanjang ini mahal dilaku di pasaran. Bukan telanjang maksudnya ya, maaf. Transparan. Transparan. Ini transparan lebih jelas isinya. Sudah begitu melihat, sudah terbayang rasanya. Karena memang kelihatan kalau merah itu balado, pedas. Jadi begitu melihat sudah langsung pikiran melayang, rasa pun masuk. Oh, ini kan rasa pedas. Mangga, silakan tentunya. Jadi lebih penting mana? Lebih penting kemasan atau penjualan? Dua-duanya. Jadi kemasan harus bagus juga. Tetap kemasan juga harus bagus karena orang juga belanja biasanya kan lapar mata, lihatnya mata dulu kan, yang pertama bekerja itu mata dulu bukan rasa. Jadi begitu masuk toko yang kelihatan kemasannya lucu ya, meskipun kadang-kadang isinya cuma sedikit ataupun isinya cuma biasa-biasa aja, lihat kemasannya lucu juga orang. Apalagi kemasannya juara ya. Apalagi kemasannya ini seperti ini udah juara. Kemasannya juara, penjualannya belum juara. Coba close up dulu, close up dulu. Mundur. Jangan lah tuh Bu. Oke, nah ini. Satu lagi kemasannya dari kacang lodia. Kita nggak apa-apa, simpan situ aja. Kita close up. Ini kacang lodia ini saya dengar ini produknya juga sudah ada di 43 Indomaret, di Transmart dan di Lotte Mart. Jadi sebenarnya obrolan kita ini apa sih? Kekemasan atau penjualan? Yang penting kemasannya harus bagus, tapi juga penjualannya bagus. Idealnya sih begitu kan? Ini juga nih nggak kalah menarik nih. Kalau ini udah jelas. Tempe. Kenapa dia dikenal? Karena satu, ngedapetinnya mudah ya kan? Di setiap outletnya ada berapa? Sekarang ini ada 6 outlet. Outletnya ada 6, cuman kalau reseller tuh udah se-Jawa Barat ada. Paling jauh kita outlet di Semarang. Terus coba. Jadi ordernya bisa by outlet sama mitra. Kalian kalau mau jadi mitra juga boleh. Nanti nomornya kita simpan di bio. Atau langsung lihat IG-nya aja. IG-nya di PMP Cides. Satu lagi produknya, ada sebenarnya produk yang masih belum diunggulkan tapi kita simpen aja dulu. Ini kita mejanya berantakan ya karena UKM tuh memang begini. Dapurnya segala macam ada gitu. Wah. Karena dapur UKM ya beginilah. Gitu loh. Ini giliran direkam semua pada diem heran. Padahal tadi celembeng. Takut salah blog. Kacau. Jadi mesti tiba-tiba dicuri-curi gitu ya. Jadi kita intinya sepanjang pandemi kemarin gimana sih teman-teman? Cerita dong sepanjang pandemi apa yang terjadi? Sepanjang pandemi. Kalau aku sendiri sih terus terang omset
terbantunya dengan saya mencoba membaca peluang yang ada saat ini. Saat pandemi ini kan kita masih membutuhkan masker, orang membutuhkan face shield, masih. Jadi saya menutupi kebutuhan, bukan kebutuhan, mengejar kekurangan dari pendapatan yang biasanya itu dari pekerjaan tambahan itu, usaha tambahan itu bikin masker, face shield, dan kadang-kadang nggak pesanan catering atau sedikit bagus. Jadi harus membaca peluang di saat pandemi seperti ini. Kita tidak bisa menggantungkan dari satu produk aja. Jadi banting setir nggak masalah ya? Nggak masalah selama itu halal. Yang penting halangan mendapatkan uang aja. Yang lainnya ada cerita sepanjang pandemi? Sepanjang pandemi omset pasti lah dibanding situasi yang normal. Kalau cerita mayoritas berarti omset terjun ya? Cuman kalau misalnya dibilang ya, cuman kalau misalnya dibilang apa nggak ada orderan juga, ya alhamdulillah tetap stabil, dapur tetap stabil ada gitu. Walaupun misalnya yang tadinya kayak dari apa yang event gitu-gitu kan, yang sekarang nggak ada, tapi ya alhamdulillah tetap ada, karena ada beberapa yang udah pesen sebelum corona itu, yang tadinya misalnya buat acara hajatan, kemudian corona, jadi hajatannya nggak pesta, cukup di rumah saja, tapi alhamdulillahnya itu nggak jadi, maksudnya jadi apa ya, tetap jadi gitu, nikahnya tetap jadi, cuman ya Jumlahnya. kurang ya. Jadi kesimpulannya, corona bikin kita harus lebih kreatif ya? Lebih kreatif lagi, lebih harus semangat, banyak Kreatif, semangat, dan saling menguatkan. Itu kan salah satunya hal-hal positif seperti itu kan salah satunya untuk menaikkan imun kita juga. Kalau Kacang alhamdulillah corona itu malah omsetnya naik. Mungkin kebanyakan orang-orang teh ada di rumah, jadi banyakan nyemil, ngopi, dan itu cemilannya itu kacang. Bisa. Itu artinya apa? Berarti kolaborasinya jalan, saling menguatkannya Iya. jalan, Jadi saling mengiklankan. saling mengiklankan. Dan ini nih, kalau kenapa ya pentingnya itu tuh yang di segmentasi konsumen ya, kita perlunya memelihara pelanggan, hubungan ya. Jadi membangun hubungan dengan pelanggan itu kenapa sangat penting, karena di situasi corona ini juga ternyata kesetiaan pelanggan itu memang Diuji. mempengaruh, membantu. Jadi loyal customer itu harus dijaga. Benar, harus dibangun ke benar-benar. Begitu teman-teman cerita dari UKM yang sedang bergulat menjelang lomba, dan yang jelas pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Oke. Tetap semangat semua, hatur nuhun. Kesimpulannya adalah kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, berusaha yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik dengan cara yang baik. Dan yang baik itu Anda yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan skala itu baik atau tidak dari diri kita sendiri, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan apapun yang Allah berikan, karena semua sudah skenario Allah, dan insya Allah kita akan terus bergerak, terus berjalan seiring dengan hari yang ada. Sepanjang kita masih diberikan usia dan keberkahan dari Allah, tetaplah berusaha, tetap semangat, dan tetap berkarya untuk Indonesia tercinta. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.